Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang teori ketergantungan, eee, di mana kelompok 5 ini terdapat 5 anggota, yaitu yang pertama Ayu Mutiara, yang kedua Imam Munandar, lalu yang ketiga saya sendiri Oktaviana Dewi Utami, lalu yang keempat Suri Nurhaliza, dan yang terakhir Yuliarti Kalatur. Nah, untuk slide pertama akan dibacakan oleh saudara Yuliarti Kalasut. Untuk saudara Yuliarti Kalasut, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Okta. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu latar belakang adanya teori pembangunan dunia ketiga. Munculnya pemikiran pembangunan sebetulnya telah muncul sebelum era modern, tepatnya pada abad 18 atau abad pencerahan. Para pemikir abad pencerahan di Eropa pada saat itu melihat kondisi masyarakat di lingkungannya yang mengalami masa-masa sulit dengan indikator kualitas hidup yang sangat rendah, tingginya angka kematian dan kelaparan akibat tidak terjangkaunya harga pangan. Hal tersebut mendorong Adam Smith dan para pemikir kapitalis melahirkan teori klasik untuk membuat produksi barang dan jasa menjadi lebih efisien sehingga diharapkan efeknya akan sampai ke masyarakat bawah dengan terjangkaunya harga kebutuhan pokok. Dalam perkembangannya, perekonomian yang dijalankan berdasarkan teori klasik ini menimbulkan jurang atau kaum kapitalis dan buruh, sehingga para pemikir pada masa itu menghasilkan teori sosialisme untuk meningkatkan derajat dan pendapatan kaum buruh dan menentang para kapitalis melalui peran pemerintah yang kuat. Kedua, pemikiran ini terus bertentangan sehingga pada abad ke-19, Keynes melahirkan teori campuran yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian yang liberal. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa suatu teori berkembang sesuai perkembangan dan kondisi masyarakat pada masa itu. Setiap teori atau pemikiran pembangunan akan dianggap tidak relevan pada masa tertentu sehingga menghasilkan antitesis pemikiran yang lain. Ide tentang pentingnya perhatian terhadap teori pembangunan muncul ketika adanya keinginan dari negara maju untuk mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga yang baru merdeka. Teori pembangunan dunia ketiga adalah teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan militer negara-negara adikuasa atau negara-negara industri maju. Selanjutnya, ada gagasan teori ketergantungan. Pembangunan menurut teori ketergantungan digambarkan sebagai proses keterbelakangan atau proses pembangunan yang diberi label sebagai ketergantungan dalam pembangunan. Teori ketergantungan ini lebih memperhatikan sifat dan pertumbuhan ekonomi dan memandang pembangunan sebagai pembebasan dari hubungan-hubungan yang menindas dan eksploitatif, baik antara manusia maupun antar bangsa. Selanjutnya, seperti yang dikemukakan oleh Budiman 1995, didasarkan pada teori-teori imperialisme dan kolonialisme, baik yang Marxis maupun yang bukan, serta pemikiran Paul Baran dan Raoul Prebisch. Teori ketergantungan kemudian menentang pendapat kaum Marxis klasik yang beranggapan bahwa yang pertama, negara-negara pinggiran yang para kapitalis merupakan negara-negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara produksi feodal di Eropa yang menghasilkan kapitalisme. Dan yang kedua itu, negara-negara pinggiran ini telah disentuh oleh kapitalis maju dan
akan bangun dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalis maju. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Suri. Kepada Suri disilakan. Di sini terdapat teori ketergantungan, yaitu keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Lalu, Dos Santos membedakan 3 bentuk ketergantungan, yaitu ada ketergantungan kolonial, ketergantungan finansial dan industrial, lalu ada ketergantungan teknologis industrial. Yang selanjutnya, klarifikasi ketergantungan yang dikemukakan oleh Dos Santos tersebut semuanya merupakan ketergantungan sebagai suatu perangkat struktur, yaitu karena adanya perbedaan struktur internal antara negara maju dengan negara terbelakang, sehingga negara-negara terbelakang mengalami ketidakadilan dalam hubungan tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Imam Munandar. Untuk Saudara Imam Munandar, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Santos 1970 menguraikan bahwa ketergantungan industri dalam arti teknik mempunyai pengertian. Yang pertama, perkembangan industri di negara pinggiran tergantung pada sektor perdagangan ekspor barang-barang hasil pertanian dan perkembangan. Devisa hasil penjualan barang-barang ekspor oleh negara pinggiran digunakan untuk membeli barang-barang industri yang dibutuhkan. Dan pengertian yang kedua, perkembangan industri di negara pinggiran sangat dipengaruhi oleh balance of payment. Artinya, akibat keuangan luar negeri yang berpengaruh terhadap defisit pembayaran, pada gilirannya berpengaruh pula terhadap perkembangan industri di negara pinggiran. Dan arti yang ketiga, perkembangan industri sangat dipengaruhi oleh monopoli teknologi oleh perusahaan besar seperti hak paten dan royalti yang membawa konsekuensi pengurasan kemakmuran melalui investasi industri yang ditunjukkan pada permintaan pasar lokal. Dan di sini Raul Pebis, industri substitusi impor. Di sini Pebis berpendapat bila ingin keluar dari ketertinggalan ini, negara pinggiran harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor. Pemerintah perlu melindungi industri yang baru tumbuh ini melalui kebijakan proteksi. Bagi Prebits, campur tangan pemerintah merupakan suatu yang sangat penting untuk membebaskan negara-negara ini dari rantai keterbelakangan. Dan di sini perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme ada 3 kelompok teori. Yang pertama teori God. Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa motivasi utama dari orang-orang Eropa untuk mengurangi samudra dan bertualang di negara-negara lain adalah untuk menyebarkan agama dan menciptakan dunia lebih baik. Dan teori Glory, di mana di sini salah satu pencetus teori ini membantah bahwa imperialisme dan kolonialisme digerakkan oleh dorongan ekonomi dengan memberikan bukti bahwa negara Eropa sebenarnya mengalami kerugian secara ekonomi, melainkan kehausan akan kekuasaan dan kebesaran. Dan teori Colt,
di mana teori ini menjelaskan imperialisme dan kolonialisme melalui motivasi keuntungan ekonomi. Teori ini juga yang menekankan pada keserakahan manusia yang selalu berusaha mencari tambahan kekayaan. Yang termasuk dalam teori ini adalah Hobson dan si Lenin. Oke, untuk selanjutnya akan saya sendiri yang menjelaskan. Di sini terdapat pendapat menurut Paul Baran mengenai sentuhan yang mematikan dan kretinisme. Bila Marx mengatakan bahwa sentuhan negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara kapitalis yang keterbelakang akan membangun negara tersebut untuk berkembang seperti negara-negara kapitalis di Eropa, maka Baran berpendapat lain. Baginya sentuhan ini akan mengakibatkan negara-negara prakapitalis tersebut terhambat kemajuan dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Perkembangan kapitalisme di negara pinggiran berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pinggiran, sistem kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme adalah orang yang dihinggapi penyakit ini tetap kerdil dan tidak bisa besar. Lalu negara yang mengaplikasikan teori ketergantungan ini. Banyak negara yang telah terpengaruh oleh efek positif dan negatif dari teori ketergantungan. Gagasan tentang teori ketergantungan bangsa pada bangsa lain bukanlah konsep yang relatif baru meskipun teori ketergantungan itu sendiri terbilang baru. Ketergantungan diabadikan dengan menggunakan kapitalisme dan keuangan. Negara-negara yang bergantung pada negara-negara maju berhutang begitu banyak uang dan modal sehingga tidak mungkin untuk melepaskan diri dari hutang dan melanjutkan ketergantungan di masa yang akan datang. Contoh teori ketergantungan adalah bahwa selama tahun 1650 hingga 1900 Inggris dan negara-negara Eropa lainnya mengambil alih atau menjajah negara-negara lain. Mereka menggunakan teknologi militer dan kekuatan angkatan laut mereka yang super fire pada saat itu untuk melakukan ini. Ini memulai sistem ekonomi di Amerika, Afrika, Asia untuk kemudian mengekspor bahan alami dari tanah mereka ke Eropa. Setelah mengirim bahan-bahan tersebut ke Eropa, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya membuat produk dengan bahan-bahan ini dan kemudian mengirimkannya kembali ke wilayah jajahan Amerika, Afrika, dan Asia. Hal ini mengakibatkan transfer kekayaan dari produk kawasan ini ke Eropa untuk diambil alih produknya. Selanjutnya, teori ketergantungan juga dianggap agak kontroversial dan banyak yang mengatakan itu belum berlaku. Beberapa sarjana dalam politisi mengklaim bahwa dengan merosotnya kolonialisme, ketergantungan telah terhapus. Sarjana lain melawan pendekatan ini dan menyatakan bahwa masyarakat kita masih memiliki kekuatan nasional seperti Amerika, bangsa Eropa seperti Jerman dan Inggris, Cina, dan India yang sedang bangkit yang diandalkan oleh ratusan negara lain untuk bantuan militer, investasi, ekonomi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ayu Tiara. Saudara Ayu Tiara, saya silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Okta.
yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan teori ketergantungan. Nah, menurut Robert Oppenheimer, teori ketergantungan itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihannya yaitu menekankan aspek internasional, mempersoalkan akibat dari politik luar negeri, terus membahas proses internal dari perubahan di negara-negara pinggiran. Selanjutnya menekankan pada kegiatan sektor swasta dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional. Membahas hubungan antar kelas yang ada di dalam negeri. Mempersoalkan bagaimana kekayaan nasional ini dibagikan antar kelas-kelas sosial, antar daerah, dan antar negara. Selanjutnya yaitu kelemahan dari teori ketergantungan tersebut, yaitu yang pertama menyalahkan hanya kapitalisme sebagai penyebab dari ketergantungan. Konsep-konsep inti termasuk konsep ketergantungan itu sendiri kurang didefinisikan secara jelas. Hanya didefinisikan sebagai konsep dikotomi. Sedikit sekali dibicarakan tentang proses yang memungkinkan sebuah negara dapat lepas dari teori tersebut. Selanjutnya selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan kurang membahas dengan teori lain atau otonomi. Next. Selanjutnya penerapan teori ketergantungan di Indonesia. Sepertinya teori ketergantungan akan sulit untuk diterapkan Indonesia, mengingat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap dengan negara lainnya. Saat ini Indonesia masuk dalam beberapa organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, APEC, dan lainnya. Inilah faktor yang menyebabkan Indonesia akan sulit keluar dari pengaruh dunia internasional. Jadi, teori ketergantungan sangat sulit dan bisa dikatakan tidak bisa diterapkan di Indonesia. Indonesia di era globalisasi ini tidak bisa terlepas dari pengaruh luar. Bisa dilihat dari bagaimana sikap Indonesia ketika terjadi kekurangan atau kelangkaan kedelai, daging, dan lainnya. Pemerintah Indonesia melakukan impor. Ini berarti Indonesia sangat tergantung dengan negara lainnya. Next. Selanjutnya, faktor penghambat penerapan teori ketergantungan di Indonesia. Di Indonesia, di era globalisasi ini tidak bisa terlepas dari pengaruh luar. Bisa dilihat bagaimana sikap Indonesia ketika terjadi kekurangan atau kelangkaan kedelai, daging, dan lainnya. Pemerintah Indonesia melakukan impor. Ini berarti Indonesia sangat tergantung dengan negara lain. Baiklah, itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Kami membuka 2 pertanyaan untuk partisipan lainnya. Apakah partisipan lainnya ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, baiklah Saudara Ana, ingin bertanya tentang apa? Kan tadi ada dibilang adanya sikap ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan untuk mendorong manusia membentuk kelompok sosial. Nah, mengapa demikian? Bisa dijelaskan nggak kenapa kebutuhan itu mendorong manusia untuk membentuk kelompok sosial? Ya, terima kasih Saudara Ana. Lalu apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, perkenalkan nama saya Anita Francisca. Saya ingin menanyakan, jelaskan teori ketergantungan menurut kelompok Anda sendiri. Baiklah, mungkin itu saja. Oke, beri kami waktu 5 menit untuk mencari jawaban atas pertanyaan saudara. Terima kasih.
Oke, untuk pertanyaan Saudara Ana akan dijawab oleh Saudara Yuli Artika Lasut. Untuk Saudara Yuli Artika Lasut, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ana atas pertanyaannya. Baik, karena dari awal sudah ada dijelaskan tadi, jika manusia adalah makhluk sosial, jadi manusia pasti membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya secara otomatis. Manusia akan membentuk kelompok sosial itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Kepada Ana, apakah bisa dimengerti atau kurang jelas? Baik, untuk Saudara Ana, apakah jawaban yang diberikan oleh Saudara Yuli Artika Lasut sudah dapat dipahami? Sudah. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang ditanyakan oleh Saudara Anita Francisca akan dijawab oleh Saudara Ayu Mutiara. Untuk Saudara Ayu Mutiara, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Siska tadi. Hilang. Tunggu. Untuk Saudara Ayu, oke, mungkin Saudara Ayu lagi ada gangguan sinyal. Jadi saya aja yang akan menjawab pertanyaan dari Anita Francisca. Oke, untuk pertanyaan dari Anita Francisca tadi, Anda menanyakan bahwa jelaskan teori ketergantungan menurut kelompok kami. Nah, bisa kita lihat dari yang ada di slide tadi bahwa teori ketergantungan atau yang dikenal sebagai teori dependensi dalam bahasa Inggris, dependency theory adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Nah, bercermin dari apa yang dikatakan oleh Teotonio dos Santos, dependensi atau ketergantungan itu adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh negara berkembang dan ekspansi dari kehidupan ekonominya negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai negara penerima akibat saja. Nah, apakah jawaban saya bisa diterima oleh Saudara Anita Francisca? Baik, saya sudah mengerti. Terima kasih. Oke, karena sudah terdapat 2 partisipan yang bertanya, maka kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan atau ada materi-materi yang kurang dipahami, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.